Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Juli ini. Bulan yang istimewa, bulan yang ketujuh atau bulan Sabat kita di tahun 2024 ini. Saudara dan saudara yang berbahagia dalam Injil sepenuh, Allah semesta alam telah menetapkan kepada umatnya untuk memperhatikan dan merayakan setiap putaran atau periode yang ketujuh. Mulai dari hari yang ketujuh itulah Sabat, kemudian ada minggu ketujuh yang dirayakan oleh umat Yahudi di setiap perayaan 7 minggu, hari raya 7 minggu. Kemudian ada tahun yang ketujuh, itulah tahun Sabat, tahun pembebasan. Bahkan ada tahun Jobel sebagai puncak perayaan kelipatan 7 tahun atau 7 kali 7 tahun. Bagaimana dengan bulan yang ketujuh, saudara-saudaraku? Ternyata bulan yang ketujuh juga ditetapkan Allah kepada umatnya untuk diperhatikan dan dirayakan. Mulai dari tanggal 1, setiap tanggal 1 bulan yang ketujuh, hari apapun itu juga ditetapkan Allah menjadi Sabat atau hari perhentian penuh. Kemudian dilanjutkan setiap tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada namanya Hari Raya Pendamaian. Kemudian puncaknya tanggal 15 adalah Hari Raya Pondok Daun. Sebagai puncak perayaan, bukan hanya bagi bulan yang ketujuh, Hari Raya Pondok Daun juga merupakan puncak perayaan dari seluruh hari raya yang ditetapkan Allah untuk dirayakan umatnya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Kita sebagai umat perjanjian baru tidak merayakan Hari Raya Pondok Daun itu secara seremonial, karena di dalam pemahaman Injil, Hari Raya Pondok Daun itu adalah memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Dan itu belum digenapi. Apa maksudnya belum digenapi? Saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, seluruh hari raya umat Kristen atau hari raya perjanjian baru sesungguhnya adalah merupakan penggenapan dari hari raya orang Yahudi. Paskah perjanjian lama itu digenapi oleh Paskah perjanjian baru yang terdiri dari Paskah kematian atau Jumat Agung dan Paskah kebangkitan atau Hari Raya Kebangkitan yang menyatakan bahwa korban keselamatan atau kematian Yesus di kayu salib adalah satu kali untuk selamanya. Demikian pula dengan hari raya selanjutnya, Hari Raya 7 Minggu orang Yahudi digenapi dengan Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan sebagai perayaan hari ke-50. Nah, bagaimana dengan Hari Raya Pondok Daun? Kita tidak merayakannya karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu belum terjadi. Umat Kristen hanya merayakan Natal, yaitu kedatangan atau kelahiran Yesus di dunia. Kedatangannya yang pertama kali untuk menyelamatkan umat manusia. Namun ketika Yesus mau naik ke surga, di situ dinyatakan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama, turun di awan-awan sebagai raja yang akan mengadili seluruh makhluk. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, jelaslah di sini bahwa makna saudaraku kedatangan Tuhan Yesus dalam kelahirannya atau makna Natal dengan makna kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali jelas sangat berbeda. Maka bagaimana kita menyikapi bulan Sabat ini? Yang paling tepat, saudara-saudaraku, adalah agar kita tetap setia melakukan kehendak Allah yang terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang hal ini di dalam pengajaran kewaspadaan. Di dalam ayat sentralnya, saudara-saudaraku, dalam Injil Lukas 12, Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Di sini dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia. Juga di sini menyatakan bahwa inilah bentuk perayaan bulan Sabat kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, tema firman tengah minggu kita pada hari ini mengambil judul 3 kewaspadaan. Ada lebih baik bagi pemirsa membuat catatan, saudara-saudaraku, agar ajaran Injil sepenuh ini tidak berlalu
begitu saja dengan cepat. Saudaraku yang berbahagia, 3 kewaspadaan adalah ajaran Injil sepenuh tentang kewaspadaan yang diuraikan menjadi 3 bagian sesuai dengan keteladanan Tuhan Yesus atau keteladanan Yesus Kristus dalam pengajaran para rasul atau Injil Perjanjian Baru. Untuk itu mari terlebih dahulu kita memeriksa ayatnya yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan, saudaraku. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Inilah 3 ajaran kewaspadaan yang dasarnya atau landasannya adalah karena dunia dan segala keinginannya sedang lenyap. Apa maksudnya dunia sedang lenyap, saudaraku? Inilah periode kebinasaan dunia ini di zaman akhir yang sudah terjadi dan sedang terjadi sampai kepada puncaknya nanti di akhir zaman. Sekali lagi, saudara-saudaraku, dunia yang sedang saudara-saudaraku lenyap, maknanya adalah periode kebinasaan dunia ini di zaman akhir yang sudah terjadi dan sedang terjadi sampai kepada puncaknya nanti di akhir zaman. Ini sesuai dengan nubuatan kitab Mazmur, saudaraku, kita periksa nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Imam. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1 saya bacakan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Inilah dunia dan keinginannya yang sedang dimusnahkan. Dimulai sejak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus menerima segala kuasa di surga dan di bumi, dan selanjutnya naik ke surga dan duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah Bapa. Maka dunia dan keinginannya yang berasal dari iblis, saudara-saudaraku, sedang dimusnahkan sampai kepada akhirnya atau sampai kepada puncaknya, di mana iblis dan semua pasukannya ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, untuk kita terbebas dari pemusnahan ini, kita yang hidup di zaman ini harus tetap setia, seperti tadi dikatakan, harus tetap setia melakukan kehendak Allah. Seperti yang tadi tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Saya bacakan kembali. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita agar terluput dari pemusnahan dunia ini harus tetap melakukan kehendak Allah. Tadi juga telah dinyatakan bahwa kehendak Allah yang terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah agar kita, saudara-saudaraku, sebagai umatnya siap sedia. Di dalam ajaran kewaspadaan yang tertulis dalam Injil Lukas, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berfirman, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Selengkapnya, saudara-saudaraku, mari kita periksa di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam,
atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Amin. Inilah selengkapnya ajaran kewaspadaan itu, saudara-saudaraku. Ada dua kehendak Allah yang tertulis dalam ayat 35 yang terkait dengan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu, pinggang yang tetap terikat, yang tetap berikat. Dan dua, pelita yang tetap menyala. Pelita yang tetap menyala itu maknanya, saudara-saudaraku, adalah agar kita tetap setia, tetap bertahan melaksanakan tata ibadah perjanjian baru. Tata ibadah perjanjian baru itu adalah tata ibadah gereja yang mula-mula, yang selaras atau sejalan dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya itulah solusi atau pamungkas tema kita di hari ini, 3 kewaspadaan, saudara-saudaraku, yang akan diuraikan nanti pada bagian penutup. Sekarang kita akan mulai dengan kehendak Allah yang pertama, yaitu pinggang yang tetap berikat. Maknanya adalah agar kita harus tetap memakai ikat pinggang kebenaran sesuai teladan Yesus Kristus. Memakai ikat pinggang kebenaran itu, saudara-saudaraku, adalah tandanya kita siap sedia atau siap siaga. Kehidupan di dalam kebenaran, ya, siap siaga itu adalah kehidupan yang berada di dalam kebenaran sehingga terbebas atau merdeka dari 3 keinginan dunia. Seperti tadi tertulis di dalam ayat pembukaan 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 dibaca sekali lagi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Nyatalah di sini, saudara-saudaraku, bahwa ayat pembukaan kita 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 saling terkait dengan ajaran Tuhan Yesus tentang kewaspadaan yang tertulis di dalam Injil Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Bahwa yang dimaksud dengan berjaga-jaga itu ternyata adalah 3 kewaspadaan. Dengan perkataan lain dapat dipastikan bahwa ajaran 3 kewaspadaan yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu bersumber dari firman Tuhan Yesus sendiri, yaitu ajaran kewaspadaan yang tertulis di dalam Lukas 12. Hidup di dalam kebenaran, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, bahkan kebenaran dari 3 kewaspadaan itu dapat dibuktikan di dalam Lukas 12. Seperti tertulis dalam Lukas 12 ayat 37 dan 38, kita baca kembali. Lukas 12 ayat 37 dan 38. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Amin. Saudaraku yang berbahagia, kalau kita menyimak kedua ayat ini dengan teliti, di situ ada tertulis, saudaraku, ada 3 kali kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan yang pertama tertulis di dalam ayat 37a. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Inilah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Selanjutnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan ketiga tertulis dalam ayat 38 atau ayat selanjutnya. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Di sini nyata ada 2 kali kedatangan Tuhan Yesus, yaitu pada tengah malam dan pada dini hari. Sehingga apabila digabungkan ayat 37 dan 38, maka semuanya ada 3 kali kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Apa maknanya, saudaraku? Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh,
sesungguhnya 3 kali kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sebuah perumpamaan. Ya. Sekali lagi, pelajaran kewaspadaan ini memakai sebuah perumpamaan yang maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah 3 kewaspadaan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, ini adalah perumpamaan yang maknanya tidaklah hurufiah atau tidak seperti yang tertulis. Maka kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, Sang Raja semesta alam yang telah duduk di atas takhta di surga. Kalau saudara-saudaraku di hari ini kita yang mengikuti siaran ini boleh memahami maknanya. Makna yang tersembunyi di dalam perumpamaan. Rahasia kerajaan surga tentang 3 kewaspadaan. Waspada terhadap keinginan daging, waspada terhadap keinginan mata, dan waspada terhadap keangkuhan hidup. Benarkah Lukas 12 dan 1 Yohanes 2 ini saling terkait, saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, dalam kesetiaan kita bertekun dalam Injil sepenuh, Roh Kudus di hari ini membimbing kita untuk memeriksa bahasa aslinya. Dalam versi yang saya pakai, yaitu versi King James, saudara-saudaraku, yang dapat diandalkan terjemahannya, ayat 38 tertulis, saya bacakan dalam versi King James. And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. Di sini, saudara-saudaraku, kedatangan pada tengah malam atau kedatangan yang kedua itu ditulis sebagai in the second watch. Terjemahannya giliran jaga yang kedua. Kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga pada dini hari itu di sini ditulis sebagai in the third watch, atau pada giliran jaga yang ketiga. Ini, saudara-saudaraku, tidak berbicara secara hurufiah tentang kedatangan Tuhan Yesus, melainkan berbicara tentang tema kita, 3 kewaspadaan. Di mana Tuhan Yesus sendiri akan memeriksa dan mengujinya dari diri kita masing-masing, saudara-saudaraku, sebelum kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Itulah kedatangan Tuhan Yesus 3 kali. Masing-masing kewaspadaan yang ada pada diri kita akan diperiksa dan diuji oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memastikan siapa yang benar atau siapa yang memakai ikat pinggang kebenaran, ya, yang hidup bertahan dalam kebenaran, dan siapa yang tidak. Siapa yang layak berbahagia dan diberkati, dan siapa yang tidak, saudara-saudaraku. Dengan perkataan lain, kalau kewaspadaan kita tidak teruji sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan berbahagia atau tidak akan terberkati di zaman ini. Ini adalah sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Mengingat zaman ini dan ke depannya adalah masa-masa atau kondisi yang semakin tidak menentu. Kita buka ayat selanjutnya, saudara-saudaraku. Lukas 12 ayat 45 sampai 47. Lukas 12 ayat 45 sampai 47. Demikian firman Tuhan Yesus. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Amin. Saudara-saudaraku, seperti inilah nasib orang-orang yang tidak waspada, tidak memiliki kewaspadaan, tidak berjaga-jaga sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, bagi umat yang abai atau umat yang tidak peduli akan ajaran Tuhan Yesus tentang kewaspadaan, mereka pasti binasa. Kedua, bagi umat yang mengikuti ajaran kewaspadaan ini tetapi tidak melakukannya, tidak mengerjakannya dengan benar, dia akan mengalami banyak pukulan
selama hidupnya di zaman yang tidak menentu ini. Dikatakan di situ, bagi kita yang sudah mengetahui kehendak Allah terkait dengan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara-saudaraku, kita harus melakukan persiapan. Apakah persiapan itu, saudara-saudaraku? Itulah solusi yang diumpamakan seperti pelita yang tetap menyala. Di dalam Roma 12 tertulis, saudara-saudaraku, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maknanya adalah ketekunan dan pertumbuhan dalam ibadah dan pelayanan. Namun seperti disampaikan di awal tadi, ibadah dan pelayanan yang dimaksud di sini adalah harus tetap dalam tata ibadah perjanjian baru. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul 2, ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Tata ibadah perjanjian baru, saudara-saudaraku, adalah tata ibadah dalam pimpinan Roh Kudus, karena tata ibadah itu lahir di hari Pentakosta. Kisah Para Rasul yang kita baca dengan gamblang menulis tentang tata ibadah yang terdiri dari 3 bagian besar. 1. Ayat 42, pertobatan atau baptis. 2. Pengajaran para rasul atau pemuritan Injil Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, persekutuan dalam sakramen dan doa. Inilah tata ibadah perjanjian baru yang sesungguhnya adalah tata ibadah gereja yang mula-mula yang dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah solusi untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah. Dengan perkataan lain, setiap umat yang mau melakukan kehendak Allah, khususnya di zaman ini, saudara-saudaraku, ini yang harus kita perhatikan, harus memastikan dirinya bahwa ibadah dan pelayanannya sesuai dan belum bergeser dari tata ibadah perjanjian baru. Tata ibadah gereja yang mula-mula ini. Karena inilah solusi yang menentukan apakah kita akan tetap berbahagia dan diberkati di sepanjang zaman ini. Saudaraku yang berbahagia, pelajaran tentang 3 kewaspadaan ini belumlah tamat. Kalau Tuhan Yesus berkenan, kita akan berjumpa kembali di bulan depan dengan tema yang sama, 3 kewaspadaan bagian yang kedua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya Roh Kudus saja yang memeteraikan Injil ini di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa penutup, saudaraku. Sebelumnya kita angkat pujian 1 kali, Ku taat perintahmu. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang
selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kita masuk di dalam doa, saudaraku. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Engkaulah Allah yang perkasa, yang kami sembah, kami puji, kami puja, kami hormati, kami tinggikan, dan kami agungkan. Allah yang kami muliakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah tengah minggu kami di hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk memperingati bulan ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di dalam kebenaran. Engkau berjanji dalam firman-Mu ini, Bapa, setiap orang yang melakukan kehendak-Mu itu akan berbahagia, akan diberkati di sepanjang zaman ini. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu itu digenapi dalam segenap kehidupan kami masing-masing. Walaupun hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus-menerus mengingatkan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawakan Tuhan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, yaitu umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah tengah minggu, baik siaran langsung maupun tayang ulang Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya lawatan-Mu, hadirat-Mu hadir di dalam setiap rumah yang mengikuti ibadah ini Bapa. Menjamah seisi rumah tangga kami. Mempersatukan kami Bapa di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kebenaran Injil-Mu, sehingga tidak ada seorang pun di dalam rumah kami yang tidak Tuhan menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kemuliaan-Mu yang datang itu Bapa terpancar ke kiri kanan, depan belakang, sekeliling rumah kami, agar tetangga-tetangga kami boleh melihat Tuhan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan kami beribadah, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan gereja-Mu Bapa di dalam surga, di Jalan Baladewa. Biarlah kuat kuasa-Mu yang menjaga dan melindungi gereja kami itu Bapa dari segala yang jahat, orang jahat, roh-roh jahat, dan ajaran-ajaran sesat. Biarlah kiranya Bapa mengalir aliran-aliran air hidup dari tengah-tengah gereja itu ke sekeliling. Memberkati para tetangga kami, memberi keamanan, kesembuhan, damai sejahtera, dan sukacita. Kiranya kemuliaan-Mu nyata Bapa di tengah-tengah peribadatan umat-Mu di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawakan Tuhan buat kehidupan segenap jemaat-Mu Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua, umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha dan berdagang. Terutama Tuhan buat saudara-saudara kami yang kecil dan lemah, para janda, anak yatim, yatim piatu, dan para manula yang kami kasihi. Nyatalah kiranya kerajaan-Mu, nyatalah kiranya kedaulatan-Mu dalam segenap aktivitas kegiatan kami. Ya Bapa, setiap hari, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu kiranya tercurah di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami bersukacita dan selalu melimpah dengan syukur kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bawakan Tuhan buat jam-jam ibadah yang dilayani di gereja kami. Biarlah Tuhan di setiap jam ibadah Engkau datang memimpin lewat Roh-Mu yang kudus, menjamah dan mengurapi para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, agar mereka bersungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan diri seperti firman yang telah Engkau sampaikan di hari ini. Ya Bapa, agar dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik, ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Pulihkanlah umat-Mu Tuhan, pulihkanlah gereja-Mu, tambahkanlah jumlah dan bilangan kami dengan jiwa-jiwa yang baru, dan kembalikanlah jiwa-jiwa yang lama yang sudah undur Tuhan. Terutama mereka Tuhan yang menjauh, biarlah kiranya Tuhan Kau memulihkan hati dan pikiran mereka dengan semangat baru, kerinduan baru, untuk datang bersama-sama kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, untuk aktif kembali di dalam ibadah dan pelayanan, berjaga-jaga Bapa, seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Ima, kami berdoa buat suaminya juga bagi sidang jemaat-Mu yang mengidap sakit Bapa di dalam surga. Terlebih yang sakit rohani. Mari Tuhan Yesus jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberi kesembuhan. Secara khusus juga kami bawakan Ibu Gembala di masa tuanya. Biarlah ia berbahagia Tuhan di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan urapan-Mu, untuk dapat menjadi pemberita Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami bawakan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Bapa turun belas kasihan-Mu meluputkan bangsa negara kami dari berbagai bencana dan tulah-tulah di akhir zaman ini. Selamatkanlah bangsa kami dengan kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Dengan diperlengkapi tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, biarlah mereka diutus ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bawakan pemerintahan kami. Biarlah hikmat bijaksana daripada-Mu Tuhan, terang kasih-Mu menerangi hati dan pikiran mereka, baik pemerintahan yang lama maupun pemerintahan baru yang sudah terpilih, yang akan segera Tuhan menjalankan tugasnya. Agar roh takut akan Kau selalu ada Tuhan di dalam segenap pekerjaan dan kebijakan yang mereka lakukan. Sehingga mereka dijauhkan dari segala Tuhan pikiran dan perkara yang sia-sia. Nepotisme, oligarki, keserakahan, kesombongan, radikalisme, dihancurkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, dengarkanlah seruan murid-murid-Mu, dengarkanlah seruan para saksi yang berseru siang dan malam bagi negara ini. Berikanlah kesejahteraan, keadilan Tuhan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebagai penutup, tidak lupa kami bawakan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib itulah yang menghentikan peperangan yang ada di Palestina. Lengan-Mu yang kuat yang menahan serangan-serangan musuh dari jarak jauh maupun dari jarak dekat Bapa. Terutama Tuhan, rancangan-rancangan jahat dari musuh-musuh Israel digagalkan. Kuat kuasa-Mu yang memegari negara ini di tengah krisis dunia. Kau yang menambah-nambahkan pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Israel, terutama dari kedua belas suku umat pilihan-Mu. Agar dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal dimuliakan, dihormati, disegani di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem, agar Yerusalem boleh menjadi kota damai sejahtera seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu dari semula, terutama lewat perjanjian baru. Lawatan Roh-Mu yang kudus yang memuaskan para peziarah dan juga penduduk sebagai tuan rumah semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kasih dan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami serahkan Tuhan jiwa raga kami sepanjang malam ini hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Biarlah sementara tubuh kami terlelap dalam istirahat kami, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, supaya besok kami dibangkitkan dengan semangat baru, urapan baru Tuhan Yesus Kristus, pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Sempurnakanlah sebab hanya kami peraskan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.